Pemirsa, sebuah truk tangki bermuatan gas terguling dan meledak hebat di Jalan Raya Texcoco, Capulalpan, negara bagian Meksiko. 2 orang meninggal dunia. Ledakan besar memicu kebakaran hebat yang dengan cepat menyebar ke lereng bukit setelah sebuah truk tangki pengangkut gas terguling di Jalan Raya Texcoco, Capulalpan, negara bagian Meksiko. Ya, ledakan besar memicu kebakaran hebat yang dengan cepat menyebar ke lereng bukit setelah sebuah truk tangki pengangkut gas terguling di Jalan Raya Texcoco, Capulalpan, negara bagian Meksiko. Rekaman video memperlihatkan kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi ke langit sementara kobaran api terus membesar. Truk tangki berkapasitas 24.000 liter itu mengalami kecelakaan di ruas jalan sebelum terjun ke lereng bukit dan terbakar. 1 orang mengalami luka-luka, sementara 2 orang yang berada di dalam truk tangki meninggal dunia. Akibat insiden ini, arus lalu lintas di ruas jalan Texcoco, Capulalpan ditutup sementara hingga proses penanganan darurat selesai dilakukan. Pemirsa, korban tewas akibat gempa dahsyat di Venezuela kini meningkat menjadi 1.450 jiwa. Pasca guncangan magnitudo 7,5, wilayah pesisir Venezuela lumpuh total. Ratusan gedung apartemen roboh dan jalanan utama tertutup, puing-puing. Selain 3.000 warga luka-luka, lebih dari 50.000 orang dikhawatirkan masih terjebak di bawah reruntuhan. Di tengah situasi darurat ini, ribuan personil SAR internasional dari 24 negara terus berpacu dengan waktu. Pasca gempa yang menghancurkan Venezuela Utara, sebuah pesawat KC-390 Millennium milik Angkatan Udara Brasil mendarat di pangkalan udara El Libertador di Maracay, membawa tim pencarian dan penyelamatan tenaga medis dan juga perlengkapan darurat. Misi dikoordinasikan oleh Badan Kerjasama Brasil di bawah Kementerian Luar Negeri, mengirim 2 pesawat lain yang membawa 111.000 obat-obatan. Lebih dari 1.600 petugas penyelamat internasional telah beroperasi di Venezuela yang berasal dari 12 negara. Pemerintah Venezuela melaporkan gempa bumi telah menyebabkan 14.500 orang tewas dan lebih dari 5.000 orang terluka. Pemerintah Venezuela mengerahkan lebih dari 100 unit alat berat di negara bagian La Guaira. Hal ini untuk upaya pencarian, penyelamatan dan pembersihan jalan setelah gempa bumi dahsyat Venezuela. Barisan panjang alat berat bergerak menuju lokasi terdampak gempa Venezuela. Upaya penyelamatan terutama ditujukan ke kota-kota Carabaleda, Macuto, dan Playa Grande dengan tujuan menemukan dan menyelamatkan para korban yang terjebak di bawah reruntuhan. Mesin-mesin tersebut akan mendukung tim penyelamat Venezuela dan brigade internasional dari negara-negara termasuk Meksiko, Kolombia, dan juga El Salvador. Ketua Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, mengatakan jumlah korban tewas telah meningkat menjadi setidaknya 1.430 orang. Dengan lebih dari 3.000 orang terluka setelah 2 gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,2 dan 7,5 melanda Venezuela pada hari Rabu lalu dengan selang waktu kurang dari 1 menit. Informasi selanjutnya, pemirsa, petugas mengevakuasi seorang anak yang terperosok ke dalam lubang di Tebet, Jakarta Selatan. Petugas harus menggunakan alat berat untuk mengevakuasi korban dari kedalaman 3,7 meter.
Evakuasi seorang bocah laki-laki berusia 3 tahun yang terperosok ke dalam lubang sebuah proyek lapangan futsal di Tebet, Jakarta Selatan berlangsung dramatis. Petugas Gulkarmat harus menggunakan alat berat untuk mengevakuasi karena lubang memiliki kedalaman hingga 3,7 meter. Awal kejadian, korban bermain di lokasi pembangunan yang rencananya akan dibuat lapangan futsal. Korban diselamatkan dan dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk mendapatkan perawatan medis. Dia mau pulang minta minum, langsung ini los gitu. Padahal itu lubang kecil banget. Ini apa sih daerah, maksudnya taman ini mau dibikin apa Bu proyek? Lapangan futsal. Sementara di lokasi dipasang garis polisi untuk mencegah kejadian serupa. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Gara-gara lupa mematikan pengering rambut, sebuah rumah 2 lantai ludes terbakar. Bahkan warga sempat mendengar suara letupan dari rumah yang terbakar. Kepulan asap hitam pekat terlihat dari kejauhan membuat warga Jalan Calung Sukmajaya, Depok, Jawa Barat Minggu pagi panik. Kebakaran diketahui berasal dari sebuah rumah 2 lantai. Bro, dan bro, bosku aman, dikit lagi. Api berawal dari kamar utama dan ruang musola. Sebelumnya warga sempat mendengar suara letupan keras dan melihat kepulan asap pekat. Setelah ditelusuri, ternyata pemilik rumah lupa mematikan pengering rambut usai digunakan. Sementara suara letupan berasal dari freon AC yang ikut terbakar. Api berhasil dipadamkan setelah 4 unit mobil damkar dikerahkan. Tidak ada korban dalam insiden kebakaran tersebut. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi brutal sekelompok gangster yang menyerang warga Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat berakhir di tangan polisi. 5 terduga pelaku ditangkap setelah penyerangan membabi buta dan melukai 3 orang warga. Suasana di bantaran rel Kemayoran mendadak heboh saat tim Reskrim Polsek Johar Baru menyergap sejumlah pemuda yang diduga terlibat dalam aksi gangster. Tanpa perlawanan, petugas menangkap 2 pelaku dan menemukan 2 bilah senjata tajam yang disembunyikan di balik rimbun dedaunan. Dari pengembangan kasus, 3 pelaku lain juga dibekuk di lokasi berbeda, 2 diantaranya di bawah umur. Kelima pelaku diduga terlibat dalam penyerangan terhadap warga Tanah Tinggi pada dini hari yang menyebabkan 3 orang luka parah. Ironisnya, aksi kekerasan ini diduga dilakukan hanya demi mencari pengakuan di media sosial. Ini kelompok gangster. Kalau menurut pengakuan ataupun hasil dari interogasi kami kepada para tersangka ini, mereka memang sengaja untuk mencari, mutar-mutar dulu di wilayah, sweeping, ada warga ataupun anak-anak muda yang sedang nongkrong, mereka akan langsung serang. Berangan kamu bacok lah. Selain menyita 2 bilah senjata tajam dan 2 unit sepeda motor, polisi juga terus memburu sejumlah pelaku lainnya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga di Bekasi, Jawa Barat berhasil mempertahankan ponselnya dari 2 penjamret. Namun sayang, korban mengalami luka berat usai tersungkur dan terseret di aspal. Terekam kamera pengawas milik sekolah di Jalan Raya Karang Satria, Kampung Cerewet, Duren Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Seorang ibu-ibu yang berada di motornya dan berhenti di pinggir jalan menjadi korban penjambretan oleh 2 orang remaja yang berboncengan sepeda motor. Korban spontan langsung mempertahankan handphone miliknya hingga terjatuh dan terseret ke aspal. Tidak hanya korban, pelaku juga ikut terjatuh dari sepeda motornya dan handphone korban pun akhirnya gagal dibawa pelaku.
Melihat warga yang banyak berdatangan, kedua pelaku pun langsung kabur tanpa membawa hasil. Benar jalanannya masih ramai, banyak motor lalu lalang. Cuma kan karena posisinya maghrib ya. Iya. Jadi agak redup-redup. Kalau dilihat pelaku itu masih remaja atau Bu? Masih remaja. Masih remaja ya Bu ya? Masih remaja. Berarti handphone nggak sempat keambil? Nggak sempat diambil. Soalnya kan ada bapak-bapak terus datang tuh. Iya. Diteriakin kan. Lu jambret ya? Nggak jadi, udah dibalikin. Korban yang tersungkur dan terseret di aspal hanya mengalami luka ringan di tangan, namun korban belum melaporkan kasusnya ke pihak kepolisian. Warga dan korban berharap pelaku dapat dikenali lewat CCTV dan dapat ditangkap oleh pihak kepolisian. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan tenaga kesehatan di Kabupaten Timur Tengah Utara NTT menggelar aksi solidaritas 1000 lilin di depan kantor DPRD. Aksi ini merupakan bentuk penghormatan sekaligus ungkapan keprihatinan atas meninggalnya Dr. Ica Pakenon yang diduga mengalami tekanan psikis usai mendapat intimidasi dari oknum anggota Dewan Staf saat menangani pasien. Ratusan tenaga kesehatan dari berbagai organisasi profesi berkumpul di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Timur Tengah Utara (NTT) pada Minggu sore. Aksi sebagai bentuk penghormatan untuk mengenang kegiatan kepergian rekan sejawat mereka, almarhumah Dr. Ica Pakenon. Aksi ini diikuti oleh anggota Ikatan Dokter Indonesia Cabang Timur Tengah Utara, dokter pegawai tidak tetap Ikatan Bidan Indonesia, serta Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Kegiatan diawali dengan pembacaan surat pernyataan sikap dan doa bersama. Kemudian dilanjutkan dengan menyalakan 1000 lilin, penyampaian orasi, dan diakhiri dengan pembunyian sirine dari 3 unit ambulans, simbol duka cita yang mendalam. Solidaritas kami dokter PPU dari kelompok bersama PPPI dan bekerja di sini. Aksi ini untuk mengenang kepergian beliau dan termasuk prihatin atas kejadian yang Dr. Ica Pakenon diduga mengalami tekanan psikis berat setelah mendapat intimidasi dari beberapa oknum anggota DPRD Timur Tengah Utara. Intimidasi terjadi saat almarhumah menangani seseorang pasien korban gigitan ular yang disebut-sebut masih memiliki hubungan keluarga dengan salah satu anggota DPRD Timur Tengah Utara. Kasus dugaan intimidasi ini kini menjadi perhatian dan memicu gelombang dukungan bagi tenaga medis agar mendapat perlindungan saat bertugas. Dari Timur Tengah Utara NTT, Sefnat Besi, iNews melaporkan.